Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NIM 20050100013 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralihan fungsi lahan. Masyarakat sering sekali menyebut lahan dengan istilah tanah, begitupun sebaliknya. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencangkup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Lahan memiliki banyak arti. Istilah lahan dalam ekonomi dan pertanian, lahan mencangkup semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di bawah maupun di atas permukaan suatu bidang geografis. Lahan sebagai suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju pada sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dan hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi hidupnya. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan lahan untuk bertahan hidup karena segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari peran lahan. Pemanfaatan lahan merupakan modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan pemukiman. Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu. Tetapi, pemanfaatan lahan memiliki efek samping yang buruk seperti erosi, degradasi tanah, pembentukan gurun, dan peningkatan kadar garam pada tanah. Berbeda halnya dengan lahan yang telah saya uraikan tadi, lahan pertanian memiliki pengertian lain. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Lahan pertanian itu identik dengan lahan yang berada di kawasan perdesaan karena itu memang ciri utama dari kawasan perdesaan, yaitu merupakan tempat untuk lahan pertanian. Meskipun lahan pertanian identik dengan kawasan perdesaan, bukan berarti tidak akan ditemukan lahan pertanian di kawasan perkotaan. Apa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan? Menurut Lestari, alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Apabila lahan pertanian telah dialihfungsikan menjadi lahan komersial seperti lahan pembangunan, maka harus ada kebijakan yang mengacu pada perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan tidak adanya implementasi undang-undang. Dalam RUU RI Nomor 41 Tahun 2009, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi sosial, bahkan nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lahan. Teknik pelestarian sumber daya lahan pertanian menjadi salah satu prioritas perhatian para pecinta alam, ahli tanah, dan petani. Selanjutnya,
dapat dibangun program penyuluhan perihal pelestarian sumber daya lahan pertanian dengan cara memberikan edukasi kepada para petani atau masyarakat lainnya tentang pentingnya kelestarian alam atau lahan pertanian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan manfaat lahan pertanian. Yang pertama, menjaga lahan dari bahaya erosi dengan jalan pembuatan teras atau sengkedan. Yang kedua, meningkatkan dan memanfaatkan kesuburan tanah dalam upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan pemupukan, pengairan, dan pengolahan tanah yang baik dan teratur. Yang ketiga, melakukan pergiliran tanaman, yaitu menanam tanaman dengan cara bergantian. Rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana kontribusi pemerintah terhadap peralihan fungsi lahan. Dalam kontribusinya, upaya pemerintah daerah Kota Tasikmalaya terhadap peralihan fungsi lahan sangatlah besar, di mana pemerintah daerah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan lahan setidaknya seluas 855 hektar yang diperuntukkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya penyusutan lahan pertanian di Kota Tasikmalaya. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan peralihan fungsi lahan, di mana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kota Tasikmalaya dan meningkatkan keseimbangan pangan dan kualitas pangan sehingga dapat mempunyai daya saing yang kompeten. Kesimpulannya adalah kelestarian lahan sangatlah penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga pemerintah pusat maupun daerah sangat berupaya untuk menjaga kestabilan atau meningkatkan kualitas lahan dengan cara salah satunya yaitu mengalihkan fungsi dari lahan tersebut sehingga lahan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat maupun ekosistem lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.